Kita bukan mencalonkan diri saja menjadi gubernur, tapi saya dengan Yosef Naisoy ingin nanti ditangisi oleh 5 juta penduduk Nusa Tenggara Timur. Karena kami ingin mendedikasikan hidup kami. Hidup kami ingin dedikasikan supaya nanti begitu kami tidak ada, orang akan mengingat manusia-manusia yang berbudi luhur, berkarya untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur, bukan orang-orangnya meninggalkan masyarakat yang lagi miskin melarat dalam kebodohannya. Hey, sahabat Suara Flores yang budiman, apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama saya, Yanes Petir dari Timur Tengah, alias dari timur yang tinggalnya agak ke tengah. Para sahabat, pada konten video kali ini, kami kembali mengupdate informasi terkini, teraktual, dan terpercaya. Kali ini datang dari Gubernur NTT Victor Bung Tigo Laiskurat dan Wakil Gubernur NTT Yosef A. Naisoy. Informasi ini berkaitan dengan keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT dalam memimpin NTT selama 2 tahun terakhir ini, sekaligus sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat yang terus menanti keberhasilan kepemimpinan Victor dan Naisoy. Di dalam karir politik saya secara nasional, saya melambung tinggi. Tidak ada berpikir sekali lagi ke pulang ke NTT. Tetapi memang Yang Maha Kuasa berkehendak lain. Dan Dia memilih saya untuk kembali ke sini. Karena itu saya katakan, tidak ada lagi waktu bagi kaum pemalas dan kaum yang mau bodoh. Bangkit dengan ketegasan kita. Kita kerja bersama. Bersama gereja di NTT. Bersama seluruh manusia di Nusa Tenggara Timur. Kita bekerja cerdas, bekerja keras, bekerja bersama untuk mengentaskan kemiskinan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Mengingat banyak sekali kritikan dan hujatan yang datang menyerang Victor dan Yosef dari segala penjuru di Nusa Tenggara Timur. Mungkin sahabat salah satu dari sekian banyak orang yang sedang mengkritik kepemimpinan Victor dan Yosef. Nah, video kali ini Victor dan Yosef menjawab kritikan sahabat. Kami membedah keberhasilan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT khususnya di sektor pariwisata berdasarkan data yang kami terima dari tim kerja cepat Victor Laiskurat dan Yosef Naisoy. Seperti apa keberhasilan mereka pada sektor pariwisata pada 2 tahun kepemimpinan yang diselimuti berbagai bencana, baik secara lokal maupun nasional saat ini. Mari simak video ini sampai selesai. Jangan lewatkan sedetik pun agar Anda tidak gagal paham. Para sahabat, menjadi gubernur dan wakil gubernur bukanlah tujuan utama Victor Jos. Tujuan utama mereka adalah mewujudkan panggilan moral spiritual untuk menolong dan mengangkat masyarakat NTT keluar dari lembah kemiskinan. Ya, kemiskinan. Itulah pernyataan menggelegar yang paling dikenang dari pidato politik Gubernur NTT Victor Bung Tigo Laiskurat 2 tahun silam. Di hadapan rapat paripurna istimewa DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Senin 10 September tahun 2018 lalu, Gubernur Victor Bung Tigo Laiskurat dengan lugas menyampaikan apa yang menjadi spirit moral yang ada di kedalaman sukma, bahwa menjadi pemimpin bukanlah tujuan utama mereka. Jabatan bagi duet pemimpin yang lebih dikenal dengan brand politik Victor Jos ini adalah untuk mewujudkan panggilan moral spiritual untuk membaktikan diri secara utuh dengan kesungguhan dan ketulusan hati dan bekerja secara fokus. Cara-cara luar biasa yang digunakan dalam setiap gagasan dan kerja nyata akan membebaskan rakyat NTT dari belenggu kemiskinan. Ya, kemiskinan. Itulah spiritual dan passion yang dipegang teguh. Jabatan adalah jalan pengabdian, bukan prestise, apalagi sesuatu yang luar biasa untuk dibanggakan. Gubernur dan Wakil Gubernur sangat yakin bahwa pariwisata akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menggerakkan kebangkitan sektor lainnya. Ya, artinya ketergantungan satu sektor dengan sektor lainnya dalam mempercepat pembangunan di Nusa Tenggara Timur demi kesejahteraan seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur. Pariwisata yang ditetapkan sebagai prime mover pembangunan dapat memicu kebangkitan sektor-sektor lainnya seperti pertanian, peternakan, kelautan, juga sektor pendukung seperti infrastruktur. Niat mulia dan tulus kepemimpinan ini akhirnya mulai memberikan hasil yang menggembirakan. Penegasan Gubernur dan Wakil Gubernur Yosef sejak awal bahwa membangun pariwisata adalah membangun peradaban,
menciptakan dan melayani ekspektasi imajinasi manusia. Artinya, kualitas hidup masyarakat desa dan kota harus berubah ke level yang lebih berkualitas agar disukai para wisatawan. Pariwisata semestinya mewujudkan kualitas hidup atau quality of life masyarakat Nusa Tenggara Timur melalui aspek 5A, yakni atraksi, akomodasi, aksesibilitas, amenitas, dan awareness. Tujuannya agar bisa menjadi opportunity of business. Sebagai sebuah komunitas, pariwisata NTT semakin memberi dampak secara ekonomi. Dalam 2 tahun kepemimpinan Victory Josh, geliat pembangunan pariwisata NTT yang berbasiskan pendekatan community-based tourism mulai menunjukkan progres yang menggembirakan. Kualitas destinasi wisata prioritas yaitu Pantai Liman, Pegunungan Fatum Nasi, Koanara, Desa Para Pemburu Paus Lamelera, Pantai Wolwal, Pantai Prai Madita, dan kawasan Mulut Seribu. Berdasarkan kelima aspek tersebut mulai memberi dampak nyata bagi masyarakat. 4 destinasi yang disebut telah diresmikan Gubernur Victor Bung Tido Leskolat, yakni Mulut Seribu pada tanggal 15 Juni 2020, Pantai Liman 3 Juli 2020, Lamelera pada 28 Juli 2020, dan Wolwal pada 31 Juli 2020. Selanjutnya pada tanggal 8 September 2020, Gubernur Victor Bung Tido Leskolat meresmikan cottage dan restoran di Prai Madita, Sumba Timur. Kita beralih ke Lamelera, Lembata. Jika berkunjung ke Lamelera, dijamin tersedia akomodasi yang memadai. Di sana, Gubernur Victor Bung Tido Leskolat dan Wakil Gubernur Joseph Naisoy memberi sentuhan dengan membangun 20 unit homestay di 20 rumah penduduk. Hasil pembenahan sektor pariwisata lainnya adalah pembangunan cottage di destinasi wisata Pantai Liman, Pantai Prai Madita, dan Pantai Mulut Seribu. Dukungan pengembangan pariwisata NTT di destinasi wisata prioritas melalui peningkatan akses jalan, pembangunan sumber air bersih berupa sumur bor di Pantai Liman dan Fatum Nasi, penyediaan PLTS Mulut Seribu dan Fatum Nasi, dan pembangunan fasilitas amenitas lainnya seperti restoran, lopo, toilet, gerai-gerai karya UMKM, areal parkir, dan fasilitas kesehatan yang saat ini sedang dikerjakan. Di samping itu adanya penyediaan sumber-sumber bahan pokok dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang terus digiatkan hingga saat ini. Sebuah capaian yang luar biasa di sektor pariwisata oleh duet kepemimpinan Victory Josh, yakni berhasil melobi dan mendapat persetujuan pemerintah pusat untuk bersama-sama mengelola destinasi super premium Labuan Bajo. Dalam pengelolaan bersama ini, sedang disiapkan sistem penginderaan digital di atas dan di dalam air di perairan Labuan Bajo demi keamanan dan keselamatan lingkungan hidup, Varanus komodensis, warga lokal, dan turis dari berbagai ancaman yang merusak. Untuk mewujudkan penginderaan digital ini, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sedang bekerja sama dengan ST Engineering, suatu perusahaan hebat dari Singapura. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi, wajah pariwisata NTT mulai kelihatan paras cantiknya. Besarnya energi yang dikeluarkan dalam membangun pariwisata mampu mewujudkan ekspektasi imajinasi para wisatawan. Artinya, keadaan real dari sebuah destinasi sinkron dengan apa yang ada dalam imajinasi mereka atau para wisatawan. Oleh karena itu, dalam banyak kesempatan bertemu masyarakat, Gubernur Victor dan Wakil Gubernur Joseph terus mengajak masyarakat untuk membuat orang yang datang ke NTT harus merasa betah dan nyaman sampai melupakan lamanya waktu mereka tinggal di Nusa Tenggara Timur. Ketika mereka lupa pulang dan bahkan ingin kembali lagi ke NTT, juga mengajak teman-teman mereka datang ke NTT, maka perwujudan ekspektasi imajinasi itu sudah sukses dilakukan. Apalagi dalam pandangan Gubernur Victor, dengan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat, maka bukan orang luar NTT saja yang akan menikmati hasilnya, tetapi juga orang NTT itu sendiri. Pasalnya, wisatawan yang masuk ke NTT tidak lagi tergantung pada hotel, kafe, dan restoran untuk mendapatkan pelayanan yang nyaman dan berkualitas, tetapi juga rumah-rumah warga yang sudah disiapkan secara layak dan nyaman. Oleh karena itu, ada Zium Victory Josh dalam pembangunan pariwisata adalah masyarakat lokal NTT harus menjadi tuan di tanah mereka sendiri. Dengan asumsi seperti itu, maka dengan adanya potensi pariwisata NTT yang saat ini masif dikembangkan hingga ke pelosok desa, nilai tambah secara ekonomi bagi masyarakat lokal akan bertumbuh. Dari situlah, mimpi pemerataan ekonomi yang mampu menyentuh hingga ke level paling bawah masyarakat NTT akan nyata dan terukur. Untuk menciptakan pariwisata yang unggul, daya dukung dari sektor lainnya terus digenjot. Salah satunya adalah dukungan komunitas dan konektivitas kewilayahan. Program pariwisata strategis Victory Josh akan mewujudkan Ring of Beauty. Semua kawasan pulau dan kabupaten di NTT terus didorong selama 2 tahun terakhir ini untuk berada dalam satu kawasan ekonomi yang terkoneksi, yaitu masyarakat ekonomi Nusa Tenggara Timur. Saat ini,
Pemerintah terus berjuang menyambungkan pulau-pulau di NTT sebagai kawasan hinterland yang kaya akan high value agriculture produk seperti vanili, rumput laut, kakao, alpukat, dan juga beras serta garam. Bagi Gubernur Victor dan Wakil Gubernur Joseph, apa yang sedang mereka kerjakan adalah emas. Ya, emas yang membawa kesejahteraan rakyat Nusa Tenggara Timur. Mengapa? Karena pada suatu waktu perekonomian Nusa Tenggara Timur akan menguat. Arus keluar uang dari Nusa Tenggara Timur sudah bisa dibendung, sehingga masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri yang menjadi pemasok semua produk yang dibutuhkan dalam konsumsi masyarakat di semua kabupaten kota di Nusa Tenggara Timur. Itulah kerja besar yang sedang dan terus digarap duet kepemimpinan ini di sektor pariwisata dan sektor pendukung lainnya. Sahabat sekalian, itulah sekelumit keberhasilan kepemimpinan Victory Josh di sektor pariwisata 2 tahun ini. Kiranya 3 tahun yang tersisa saat ini, Victor dan Joseph dapat membuat terobosan-terobosan baru di sektor pariwisata. Demikian sahabat, kami kabarkan untuk Anda. Salam hormat dan sampai jumpa pada video berikutnya.